Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Barusan saya mendapatkan sebuah video tentang seorang apologet yang mengatakan bahwa pernikahan kekristenan itu boleh bercerai karena dengan alasan melanggar janji pernikahan. Saya tidak tahu apakah video ini dipotong awalnya atau bagaimana. Tetapi dalam video ini seorang apologet, seorang Elia Miron ini mengatakan bahwa pernikahan itu boleh bercerai kalau melanggar janji pernikahan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara simak video ini. Kemudian setelah video, Bapak Ibu Saudara simak apa yang ingin saya sampaikan melalui dasar-dasar kebenaran firman Tuhan tentang pernikahan Kristen. Itu sangat sakral di hadapan Allah. Tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan pernikahan kekristenan itu boleh bercerai. Silakan Bapak Ibu Saudara simak video berikut ini. Menepati janji nikahnya, yang tadinya ketika dia di gereja diberkati, terus janji nikahnya, aku akan menyayangimu, mencintaimu, bla 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 segala macam. Tapi kemudian dia menyakitimu, kamu bisa batalkan pernikahan dan kamu bisa nikah lagi. Cari ke gereja. Kalau cerai itu karena dia tidak menepati janji nikahnya, yang tadinya ketika dia di gereja diberkati, terus janji nikahnya, aku akan menyayangimu, mencintaimu, bla 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 segala macam. Tapi kemudian dia menyakitimu, kamu bisa batalkan pernikahan dan kamu bisa nikah lagi. Cari ke gereja. Kalau cerai itu karena dia tidak menepati janji nikahnya, yang tadinya ketika dia di gereja diberkati, terus janji nikahnya, aku akan menyayangimu, mencintaimu, bla 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 segala macam. Tapi kemudian dia menyakitimu, kamu bisa batalkan pernikahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar ikatan sosial atau janji antara dua manusia, antara laki-laki dan perempuan, tetapi perjanjian suci di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh Bapak Ibu Saudara, yang sifatnya itu abadi, yang sifatnya itu kekal. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan adalah penyatuan dua orang menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Dan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Markus 10 ayatnya yang ke berapa itu Bapak Ibu Saudara, kalau saya tidak salah itu di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Saudara, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tayangan video ini saya ingin memberikan 4 tanggapan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah gambar kasih Kristus dan gereja, di mana kasih Allah kepada umatnya, yaitu saya dan saudara. Jadi pernikahan Kristen itu mencerminkan hubungan antara Kristus dan gereja. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-33, di mana suami diperintahkan untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja, sementara istri dipanggil untuk menghormati suaminya. Hubungan ini Bapak Ibu Saudara bersifat abadi, bersifat kekal, sebagaimana Kristus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan. Efesus 5 ayat 25 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus pasal 5 ayat 25 ini dengan sangat jelas sekali bagaimana peran dan tugas sebagai seorang suami. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, larangan untuk bercerai dalam ajaran Yesus. Yesus menegaskan bahwa perceraian bukan kehendak Allah sejak awal dunia ini diciptakan. Dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Satu-satunya alasan yang sering kita dengarkan atau sering diperdebatkan karena masalah persinahan dan lain-lain sebagainya. Tapi Elia ini berkata bahwa kalau mereka melanggar janji pernikahan mereka, maka mereka boleh bercerai. Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun di dalam Matius 5 ayat 32 berkata di sana bahwa menjadi perdebatan tentang persinahan itu sehingga keluarlah surat perceraian, tetapi kasus ini harus direkonsiliasikan.
ada pengampunan daripada Allah, yang dimana Allah mengajarkan kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang sempurna, yang dijanjikan di hadapan Tuhan harus dilakukan. Terjadi rekonsiliasi antara laki-laki dan perempuan, itu yang jauh lebih baik dan itu yang diinginkan oleh Allah ketika terjadi persoalan dan hal yang tidak baik dalam suatu hubungan suami istri. Yang ketiga, janji setia di hadapan Tuhan. Dalam pernikahan kekristenan, pasangan tentunya mengucapkan janji pada waktu menikah, di mana mereka menjanjikan hidup semati seumur hidup. Bahkan hanya mautlah yang memisahkan mereka, yang menunjukkan satu komitmen seumur hidup. Di mana dalam Maliaki 2 ayat 14 dan ayat 15 firman Tuhan berkata, Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Karena itu jagalah dirimu dan janganlah berkhianat kepada istri masa mudamu. Jadi seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, kekuatan dari Tuhan untuk mempertahankan pernikahan. Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu tanpa memberikan kekuatan atau memberikan satu ujian dalam satu rumah tangga tanpa mengetahui batasnya kemampuan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian itu melebihi daripada setiap kekuatan kita. Sebagai orang-orang percaya, mari dalam setiap pergumulan kita, doa, kesabaran dan pertolongan Tuhan adalah kunci dalam semuanya itu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Jangan pakai cara berpikir kita sendiri untuk menyelesaikan satu solusi. Filipi pasal 4 ayat 13 ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita punya masalah, punya pergumulan dalam rumah tangga, keluarga, mari serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, pernikahan Kristen itu adalah ikatan suci yang tidak boleh diputuskan. Meskipun tantangan datang, Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar, memberikan kita solusi, dan Allah memberikan kita kekuatan untuk mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Ada pepatah berkata, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bersama dengan Tuhan, saya percaya setiap rumah tangga, setiap keluarga pasti sanggup untuk menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup. Jadi, akhir kata Bapak Ibu Saudara, berbijak-bijaklah kita mendengar atau menyimak setiap apologet, ataupun hari-hari ini banyak konten-konten yang bisa menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi berhati-hatilah, tetap bertanya kepada pendeta di mana Bapak Ibu Saudara bergereja, berjemaat, agar Bapak Ibu Saudara tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini akan membawa kita kepada kebingungan, akan membawa kita kepada hal-hal yang nanti akan membuat kita justru kehilangan iman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara tetaplah bijak. Tuhan Yesus akan memberkati kita, menolong kita. Tetap jaga rumah tangga kita adalah tanggung jawab kita. Peran sebagai seorang suami kerjakan, peran sebagai seorang istri dikerjakan, saling melengkapi di dalam keluarga. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana kita punya tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kita membina, membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara.